Halo teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi masih bersama saya Denny Majid. Di channelnya tetap di Denny Majid channel ya teman-teman. Di seputaran asam lambung dan anxiety psikosomatik. Di sini di siang ini saya lagi menunggu ya teman-teman, lagi ada waktu menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Ada yang bertanya, ini dari Kerawang ya, namanya tadi siapa saya lupa, masalah matanya selalu sakit dan pandangannya itu kabur ya teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru bergabung di video saya, jangan lupa dibantu di like, di komen, dan di subscribe ya teman-teman, karena subscribe teman-teman itu gratis, tidak bayar. Dan jangan lupa juga dipencet tombol loncengnya, kalau teman-teman mau mencet tombol loncengnya tidak ketinggalan di video-video saya yang terbaru, di video saya yang berikutnya ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang sudah mengikuti video saya ucapkan banyak terima kasih yang sudah bergabung dan yang sudah mensubscribe. Saya doakan semoga lebih membaik lagi dan lebih sembuh lagi dari penyakit asam lambung ini, supaya lebih bisa beraktivitas lagi dan sembuh total normal ya teman-teman, dan dimurahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita lanjut ke topik yang tadi, masalah mata kabur itu ya. Mata kabur itu blur itu. Kalau kita kadang-kadang suka kayak gitu, saya juga dulu pernah mengalami sering kali kayak gitu, hampir tiap hari ya teman-teman. Saya rasakan itu mata itu, apalagi kalau mau lihat SMS atau WA ya, kadang-kadang suka nggak jelas kadang-kadang. Itu yang saya rasakan, itu juga dampak dari asam lambung ya teman-teman. Jangan takut, jangan khawatir, itu cuma dampaknya aja. Nanti kalau lambung kita sudah membaik juga itu bakalan normal lagi, lebih biasa lagi ya teman-teman. Seperti saya sekarang ini udah alhamdulillah udah biasa lagi. Dulu juga saya ketakutan juga, sama seperti teman-teman itu. Apalagi dulu saya sering gatal, sering perih, gatal, sering saya kucek-kucek terus mata saya kenapa gitu, kok udah penglihatannya terganggu, itu penglihatannya itu nggak jelas dan sering gatal juga teman-teman. Itu dulunya awal-awalnya saya belum tahu, itu saya kasih obat mata ya, tetes mata itu tetap, tapi masih gatal juga teman-teman. Saya kasih tetes tiap hari tapi tetap gatal. Dulu sampai sempet saya cek di optik mata ya teman-teman, tapi mata saya tuh saya pikir apa rabun, apa min, apa plus gitu. Soalnya kadang-kadang buat membaca juga suka tulisannya kayak nggak jelas gitu teman-teman, yang saya rasakan waktu itu. Kayak saya ke optik, saya cek mata, ternyata mata saya tuh baik-baik aja, nggak min ya teman-teman. Itu pandangan jauh itu kalau lagi normal itu tulisan sekecil apapun saya masih bisa lihat. Dalam jangka 10 meter itu saya masih bisa baca ya teman-teman. Kalau lagi emang normalnya mata, kadang-kadang kalau lagi gangguan kayak gitu nggak bisa kebaca. Itu cuma sesaat itu teman, kadang-kadang tuh sehari kayak gitu kok ya, penglihatan saya kok nggak jelas itu. Saya takutnya itu apa min waktu itu, makanya saya cek di optik mata, ternyata mata saya nggak min dan mata saya normal. Nah saya saking kurang yakin, kok masa iya kok nggak min, sedangkan saya membaca aja kadang-kadang suka susah gitu. Itu kadang-kadang ya teman-teman, sehari-hari tuh yang gak seharian full gitu saya mata nggak bisa lihat kayak gitu. Kadang-kadang ya waktunya jelas, kalau lagi pikiran lagi enak itu ya jelas nih kayak gini, jelas gitu. Mau jarak 20 meter atau 100 meter itu saya masih kelihatan tulisan-tulisan bagian tulisan gede-gede. Tapi kalau lagi datangnya kayak gitu ngeblur lagi, ya nggak bisa ngeliat teman-teman. Waktu dulu juga saya kayak gitu yang saya rasain. Dulu saya pikirin apa iya ini dampak dari asam lambung saya, ternyata ya begitu yang saya
ikutin di mentor saya, ternyata ya saya bertanya-tanya itu hanya dampak dari asam lambung kita aja. Nanti apabila lambung kita sudah membaik, kita udah sembuh total lagi ya, penglihatan kita udah biasa lagi. Itu seperti gimana ya, kayak kita habis ngelihat matahari langsung tanpa kacamata, terus kita langsung ngeliat ke bawah, jadi kayak kunang-kunang begitu teman-teman. Yang saya rasakan seperti itu. Makanya teman-teman nggak usah panik, santai aja, nggak usah takut ya teman-teman. Kalau emang teman-teman mau cek di dokter mata ya silakan, kalau untuk memastikan ya teman-teman. Takutnya benar-benar ya ada kelainan di mata gitu. Kalau memang mata teman-teman normal udah dicek, ya itu dari dampak asam lambung kita ya teman-teman. Itu yang saya alami waktu itu. Mungkin teman-teman beda, mungkin ada kelainan di matanya bisa juga, dan bisa juga dampak dari asam lambung juga ya teman-teman, kalau teman-teman mengalami penyakit asam lambung. Karena asam lambung itu sensasinya tuh banyak banget, rasa-rasanya juga banyak banget. Itu semua yang ada di tubuh kita apabila sakit atau apabila itu, kalau lambung kita lagi nggak normal ya teman-teman, kita berpikirnya ya macam-macam ya, seperti itulah. Kayak sini, kayak mata kita penglihatannya rabun, kita juga pemikirnya takutnya macam-macam, pikiran kita kemana-mana, apa takut min lah, takut silinder lah, apa takut apalah, jadinya kayak gitu. Asam lambung itu banyak sensasinya teman-teman, banyak sekali. Saya juga merasakan semua itu. Kalau teman-teman banyak yang bertanya di kolom komentar saya, Pak ini Bapak merasakan, saya udah rasain semua. Bukan saya mengada-ngada, memang saya udah rasain dari ujung kaki sampai kepala, itu udah saya semua rasain semua. Yang tangan kesemutan, yang tangan gemeteran, itu udah saya alami selama saya mengalami asam lambung ini. Seperti tangan di sini, kalau bangun tidur itu kan paling, kalau kita kan biasa tangan kalau ketiduran gitu kan lama, kita kalau lagi normal biasa gitu kan paling kita bilang kan apa namanya, ketindihan, itu kadang kram gitu ya, kita kan biasa lah pikiran tadi ketindihan gitu. Kalau orang yang penyakit asam lambung lain berpikirnya loh. Saya dulu lain berpikirnya, itu jangan-jangan tangan saya stroke kok begini gitu. Nah itu orang pikiran orang yang punya asam lambung seperti saya dulu. Kalau orang normal biasa paling ketindihan begitu kan, pegel, sakit, kesemutan, ini biasa tadi ketindihan, udah gitu aja selesai. Kalau kita lain, kalau yang mempunyai asam lambung itu berpikirnya jauh, berpikirnya yang negatif, berpikirnya yang masalah penyakit lah pokoknya, yang penyakit yang berbahaya kayak stroke gitu. Banyak teman-teman. Ada yang bilang, bertanya itu dada, jantungnya kadang-kadang suka berhenti sebentar, itu dibilang. Itu cuma perasaan kita aja teman-teman. Kalau mau berhenti sebenarnya kita jantung itu itu mah biasalah gitu. Saya juga cuma perasaan kita aja, rasa ketakutan kita selama kita mengalami penyakit asam lambung. Macam-macam pertanyaan teman-teman, banyak yang bertanya-tanya seperti itu. Seperti perut melilit katanya, pagi-pagi habis bangun tidur minum air putih dingin katanya, makan gorengan terus rasa enek. Iyalah pagi-pagi minum air putih dingin. Orang yang normal aja kadang-kadang suka enek ya teman-teman. Bangun tidur belum cuci muka, belum mandi, minum air putih, bukan air es ya, air putih biasa itu yang adem, langsung minum terus makan gorengan, keadaannya juga nggak nyaman. Orang yang normal saya yakin. Bagaimana kalau kita yang sedang mengalami penyakit asam lambung ini? Macam-macam, banyak orang yang bertanya-tanya, yang katanya perutnya melilit lah, kayak seperti ada ikan sapu-sapunya lah berjalan di dalam perut. Itu juga ada juga kayak gitu teman-teman.
Saya juga pernah ngalamin, kalau saya bilang itu dulu usus saya kayak ditarik-tarik itu melilit itu, pokoknya buluk-buluk, tapi dimakanin nggak malah sakit, padahal itu kita lapar. Itu kalau orang normal biasa itu biasa pengen makan, itu usus cacingnya pada gigitin ya teman-teman. Kalau kita tuh lain berpikir, bagi kita yang mengalami penyakit asam lambung itu ya pikirnya itu ada apanya, apa guna-guna gitu, apa ada ularnya. Kadang-kadang orang berpikir seperti itu, apa ada ikan sapu-sapunya di dalam. Itulah orang yang berpikiran, yang mempunyai asam lambung itu berpikirnya selalu jauh, selalu negatif terus ya teman-teman. Tapi kalau kita yang udah sembuh total, yang udah enggak orang normal lah, itu wajar aja. Bapak yang beli kucuk-kucuk gitu perut gini, paling lapar kita makani lagi, sembuh biasa normal lagi. Atau ini mules, tadi makan apa, paling kita salah makan gitu. Berpikirnya kan orang normal begitu teman-teman. Kalau kita kan berpikirnya enggak, berpikirnya jauh, negatif aja. Jangan-jangan ada santet, ini ada guna-guna, ada kiriman, selalu berpikirnya begitu. Gak usah teman-teman lah, saya juga kayak gitu, saya mengalami itu dulu sampai melilit, ususnya kayak ketarik-tarik, kayak aduh muter di perut saya. Udah saya kompres pakai air putih, air panas di dalam botol, tiap malam saya gelinding-gelindingin gini perut gitu ya, tanpa obat juga sembuh. Dulu saya sering minum air putih hangat. Kalau kita pikirannya enggak ini ya membaik lagi tuh, paling semalaman kita ini, besok pagi udah hilang lagi. Yang penting kita nggak pikirin ya teman-teman. Kalau kita kira pikirin lagi, masih ada lagi datang lagi. Kalau kita selalu pikirin, kita rasa-rasa itu ada lagi, itu asam lambung gitu. Makanya kemarin saya bikin video, jangan selalu merasa-rasa masalah penyakit. Kalau kita yang sedang mengalami penyakit asam lambung selalu merasa-rasa penyakit, pasti datang. Karena kenapa saya bilang begitu, saya mengalaminya. Saya rasa-rasa itu ya, kepala kok rasanya nggak enak begini, atau pusing ya gitu, kok tenggorokan saya rasain nggak enak, nelen tadi dah, nelen, jangan-jangan ada apa ini, selalu kayak gitu ya, ini kayak mengganjel gitu teman-teman, selalu kayak gitu. Kalau kita selalu merasa-rasa penyakit itu selalu datang. Coba kalau kita lupain, kita lupakan masalah penyakit, udah nggak ada. Masa bodohin, sifat cuekin, masa cuek gitu, yang nggak ada yang datang. Makanya kita yang penting ini ya teman-teman, kita benerin dulu lambung kita pencernaan kita perbaiki dulu lambung kita. Apabila udah nggak ada sakit, udah nggak ada perih, makan udah enak, udah nggak ada begah ya, udah nggak ada gear yang naik ke atas, nggak ada gear naik ke atas, dada udah nggak sakit, kita benahin pikiran kita, kita jangan selalu memikirkan masalah penyakit, jangan selalu merasa-rasa tentang penyakit, kita berpikiran positif aja, jangan yang negatif terus. Kita harus berpikir positif ya teman-teman. Itu bakalan sensasi itu dampak-dampaknya nggak ada yang datang teman-teman, yakin nggak? Karena kenapa saya bilang begitu, karena saya merasakan selama ini ya teman-teman, saya mengalami asam lambung ini nggak sebentar sih. Saya bilang itu 3 tahun tuh ibarat kata udah kenyang ya teman-teman. Saya tahu ini bukan saya dokter, bukan saya ahli psikolog atau ahli penyakit dalam. Sepengalaman saya alami, dan cara pengobatannya juga saya dengan alami, dengan saya boleh lihat dari YouTube yang aslamar yang udah pada sembuh, saya ikutin cara-cara dari yang satu, yang ini nggak bisa, yang ini satu ternyata bisa dengan memakai obat, dengan herbal. Dan terakhirnya saya ngikutin yang alami ya teman-teman, dari Pak Abdul Rahman tuh, yang dari Bandung, Cimahi Bandung. Saya ikutin tanpa obat, tanpa herbal, bisa sembuh. Alhamdulillah ya teman-teman, selama 1 tahun ini saya udah sembuh total ya teman-teman.
Untuk dampak-dampaknya datang lagi nggak datang, nggak, alhamdulillah jangan datang lagi karena saya nggak mau. Kenapa? Nggak enak nah, pokoknya teman-teman ngerasain sendirilah pokoknya bagaimana rasanya. Nggak enak sekali ya, mengganggu banget. Kita mau kemana-mana susah, mau makan apa aja susah, harus berpikir 2-3 kali lagi ya teman-teman. Makanya itulah tadi yang saya bilang teman-teman, yang penting kita lambungnya kita benahin dulu, kita pencernaannya kita perbaiki dulu, terus gearnya jangan sampai naik lagi, pikirannya kita jaga 3P nya, pola makannya, olahraganya, pola tidurnya juga kita jaga banyak. Makanya sering saya bilang banyak-banyak minum air putih, seringin minum air putih hangat, minum air putih hangat, jaga pikirannya, selalu berpikir yang jernih, berpikir yang sehat-sehat lah, berpikir yang positif. Pasti teman-teman saya bisa sembuh, memang bisa sembuh, pasti sembuh ya teman-teman. Seperti saya ini, saya juga sembuhnya tanpa obat, tanpa herbal, karena saya mengikuti mentor saya Pak Abdul Rahman yang di Cimahi Bandung. Tanpa obat, tanpa herbal bisa sembuh ya, alhamdulillah. Inilah saya bisa sembuh karena saya udah kenyang sama obat-obat dokter, obat-obat kimia sama herbal, sudah kenyang ya teman-teman selama 3 tahun. Nah, oke teman-teman, sampai di sini aja ya videonya ini. Saya udah soalnya lagi menjemput juga, ini ada waktu setengah jam, jadi saya bikin video ini. Tadi ada yang bertanya, jadi sekalian saya jawab juga di video saya ini ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang lagi masih mengalami penyakit asam lambung ini, saya doakan semoga cepat sembuh, cepat membaik lagi, lebih cepat normal lagi, supaya lebih cepat membaik lagi ya, lebih kuat lagi. Buat teman-teman saya doakan, dan yang sudah sembuh juga saya doakan juga supaya lebih kuat lagi, supaya tidak kambuh-kambuh lagi ya teman-teman. Semoga yang lagi sakit juga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan buat teman-teman jangan lupa doain saya juga ya, biar saya lebih kuat lagi, lebih sehat lagi, biar bisa sharing-sharing video lagi bersama teman-teman. Oke teman-teman, sampai sini aja saya tinggal videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.